5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, pada hari Minggu Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Ini adalah gambar Udin dan ibunya ketika pergi ke pasar. Udin selalu menggandeng tangan ibunya. Udin tidak bermain sendiri adik-adik, karena itu bisa membuat Udin terpisah dari ibunya kalau tidak menggandeng ibunya dan bermain sendiri. Lalu Udin juga berhenti di mana ibunya membeli barang ya. Ikut berhenti di situ dan tetap menunggu ibunya selesai berbelanja. Adik-adik, dari gambar ini nih, apa isi gambar yang kamu amati? Nah, isi gambar yang kita amati adalah kegiatan Udin dan ibu ketika berbelanja di pasar. Berikutnya, apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Nah, tadi Kak Cira sudah jelaskan secara singkat ya. Di sini untuk menjaga keselamatan dan keamanan saat di pasar, Udin itu bergandengan tangan serta selalu berada di dekat ibunya agar tidak terpisah. Mengapa Udin dan ibu bergandengan tangan adik-adik? Nah, Udin dan ibu bergandengan tangan agar tidak terpisah saat berada dalam kerumunan di pasar. Jadi kalau kalian pergi ke tempat keramaian ya adik-adik ya, kalian harus berpegangan tangan dengan orang tua kalian supaya tidak terpisah. Nah adik-adik, kapan Udin dan ibu pergi ke pasar? Udin dan ibu pergi ke pasar itu pada suatu hari. Ya, ini karena tidak dijelaskan pada hari apa, misalnya pada hari Minggu atau hari apa. Nah, itu ya adik-adik ya. Nah, di sini di mana saja kita harus menjaga keselamatan. Nah, tentunya di mana saja ya. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga keselamatan kita. Adik-adik, siapa saja yang ada di pasar menurut kalian dari gambar ini? Nah, yang ada di pasar itu antara lain ada pedagang, ada pembeli, ada petugas kebersihan pasar, dan ada juga petugas keamanan pasar. Itu orang-orang yang biasanya kita jumpai di pasar ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan ibu? Nah, di sini menurut Kak Citra, ibu dan Udin ini sudah memperhatikan keselamatan ketika di pasar dengan saling bergandengan tangan. Adik-adik yang hebat, amati kembali nih pertanyaan-pertanyaan di atas. Tentu adik-adik masih ingat kan dengan kalimat tanya? Nah, kalimat tanya itu kalau kalian tulis harus selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kita bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika kita bertanya adik-adik. Jadi
kalian sudah belajar penggunaan kata tanya. Nah, adik-adik, amati gambar di atas dengan teliti. Kalian bisa membuat pertanyaan sesuai dengan gambar tersebut menggunakan kata tanya yang ada. Nah, kalau gambar ini kalian bisa buat kalimat tanyanya. Misalnya adik-adik ya, di sini apa yang terjadi dengan Siti sehingga ia berteriak? Siapa yang merampas tas milik Siti? Mengapa perampok mencuri tas milik Siti? Di mana tempat kejadian perampokan terjadi? Kapan kejadian perampokan itu terjadi? Lalu bagaimana caranya agar terhindar dari tindak perampokan? Nah, ini adalah contoh kalimat tanya berdasarkan gambar ini. Adik-adik bisa membuat kalimat tanya yang lain yang berbeda dengan Kak Citra ya. Coba kalian buat sesuai kalimat kalian masing-masing. Adik-adik yang hebat, Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar. Udin mengamati kegiatan petugas kebersihan. Nah, petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan adik-adik. Pedagang yang lain juga ikut membantu. Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan. Walaupun berbeda, mereka hidup akur dan saling membantu. Menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan loh. Semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar. Pasar yang bersih akan terlihat indah. Mari adik-adik, kalau kita ke pasar, kita juga menjaga kebersihan pasar ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, di sini ada gambar. Mana saja gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dari 6 gambar ini mana nih adik-adik yang menjaga kebersihan lingkungan? Nah, yang menjaga kebersihan lingkungan adalah gambar ini adik-adik ya, yang membuang sampah di tempat sampah, lalu piket bersama, lalu ada spanduk buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah sikap menjaga kebersihan lingkungan. Adik-adik praktekkan ya setiap hari menjaga kebersihan lingkungan. Nah, adik-adik pilih salah satu gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan, lalu buatlah ceritanya adik-adik. Contohnya Kak Citra memilih gambar ini. Ceritanya seperti ini. Udin dan teman-temannya sedang melakukan kerja bakti di sekolah. Mereka berbagi tugas dengan adil. Ada yang menyapu, membersihkan jendela, dan membuang sampah. Mereka bekerja sama sehingga pekerjaan mereka terasa ringan dan cepat selesai. Adik-adik bisa membuat cerita versi kalian ya adik-adik ya. Nah, di sini amati kembali gambar berikut dengan teliti adik-adik. Sikap apakah yang mereka tunjukkan di gambar? Nah, di sini mereka itu bekerja sama, lalu mereka itu menjaga kebersihan adik-adik. Nah, dari sikap yang ditunjukkan gambar ini ada sikap tolong menolong, sikap saling menghargai, bersikap adil dengan berbagi tugas piket ya adik-adik. Lalu ada kerjasamanya juga. Nah, ini adalah sikap-sikap yang ditunjukkan oleh 2 gambar tersebut. Sikap-sikap di atas merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, tahukah adik-adik apa sih manfaat hidup bersatu dalam keragaman? Nah, manfaat itu ada baiknya loh adik-adik ya. Jadi hidup dalam keragaman bersatu itu ada manfaatnya. Amati gambar berikut dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Nah, mana nih adik-adik yang menjaga kebersihan lingkungan dengan bekerja sama? Nah, ini ya adik-adik ya, ini. Lalu ini ya, kalau mendorong sendiri ya tidak akan cepat selesai ya adik-adik ya. Lalu yang ini ya, ini adalah sikap-sikap menjaga kebersihan lingkungan. Lalu sikap-sikap gotong royong, sikap saling bekerja sama. Apa saja ya manfaat hidup bersatu itu? Nah, manfaat hidup bersatu yang pertama adalah pekerjaan kita akan cepat selesai adik-adik. Kalau kita bersatu, bekerja bersama-sama, ya pekerjaan yang kita lakukan akan cepat selesai. Lalu pekerjaan akan menjadi ringan. Tercipta persatuan dan kesatuan, tercipta kerukunan,
tumbuh sikap toleransi atau saling menghargai, lalu bisa saling peduli satu sama lain. Jadi manfaat hidup bersatu itu banyak sekali ya adik-adik ya. Makanya jangan sampai kita bertengkar dengan teman-teman kita atau dengan keluarga kita, karena manfaat hidup bersatu itu sangat banyak. Di antaranya ini ya, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, tercipta persatuan, kesatuan, kerukunan, tumbuh toleransi, dan saling peduli. Nah adik-adik yang hebat, sekarang coba nih ceritakan kegiatan yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Ceritakan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keragaman. Contohnya ya di sini ya, pada waktu melaksanakan piket kelas, anak perempuan dan laki-laki melaksanakan tugasnya masing-masing. Pada saat menyapu kolong meja, aku kesulitan memasukkan sapu ke bawah meja. Anak laki-laki dengan senang hati memindahkan meja bersama-sama. Setelah selesai menyapu meja, dikembalikan ke tempat semula. Tugas piket pun menjadi lebih cepat selesai dengan kerjasama. Ini contoh ceritanya. Adik-adik bisa membuat cerita yang pernah kalian alami bersama dengan teman-teman kalian tentang kerjasama dalam keragaman. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.